Dalam suasana penuh hikmat dan haru, umat Katolik di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menggelar misa syukur mengenang para leluhur perintis, yang berlangsung di Gereja Tiga Raja, Timika, pada Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Ketua Panitia Misa Syukur, Endang, menjelaskan bahwa misa ini digelar untuk mengenang jasa para perintis dari Kepulauan K, Maluku Tenggara Barat, yang datang ke tanah Papua pada tahun 1927 dengan misi pendidikan dan penyebaran agama Katolik. Mereka datang bukan untuk kembali, tapi dengan semboyan hidupku untukmu Papua, dan matiku untuk Dia yang mengutus aku, yaitu Tuhan. Ratusan anak cucu para perintis hadir dari berbagai daerah, mulai dari Jayapura, Fak-Fak, hingga Bintuni, bersatu dalam misa penuh syukur dan doa. Sementara itu, Uskup Timika, MGR Bernardus Bovitwas Baru, menegaskan bahwa misa ini bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan semangat pelayanan dan pendidikan Katolik di tanah Papua. Para perintis adalah misionaris pendidikan yang telah mengorbankan hidup mereka untuk kemajuan gereja dan umat. Kini saatnya anak cucu menjadi obor untuk melanjutkan semangat itu. Ketua Ikatan Keluarga Perintis Peduli Mimika, Petrus Yanwarin, menambahkan bahwa perjuangan para leluhur menjadi inspirasi untuk terus melanjutkan misi kemanusiaan dan pelayanan di tanah Papua. Kami, anak cucu perintis tidak boleh diam, kami harus melanjutkan perjuangan mereka demi gereja dan kemanusiaan. Misa syukur ini menjadi bukti nyata bahwa semangat dan nilai perjuangan para perintis tahun 1927 masih hidup, dan terus diwariskan kepada generasi penerus di Mimika dan seluruh tanah Papua. Syukur yang kami laksanakan pada hari ini untuk mengenang jasa para leluhur perintis yang datang tahun 1927 di Papua, dan mereka lebih khusus datang di wilayah selatan di daerah Mimika. Misa ini kami persembahkan untuk mengenang jasa-jasa mereka masuk di tanah ini dengan misi pendidikan dan penyebaran agama Katolik. Dan ini juga atas inisiasi Bapak Uskup, Uskupan Timika, sebagai bentuk ungkapan syukur ya atas semua peradaban dan dari mereka lah para perintis ini, maka kita semua bisa ada seperti ini di tempat ini. Dan kami lebih mengucap syukur lagi, dan misa ini dibuat karena para leluhur ini datang dari KI itu, dan mereka keluar dari kampung. Di sana sudah dibuat misa requiem, dan semua orang tahu bahwa misa requiem itu adalah misa untuk orang-orang meninggal ya, orang yang meninggal buat kita laksanakan misa requiem. Jadi mereka keluar dari kampung itu, mereka datang bukan untuk kembali, tapi dengan mereka punya semboyan bahwa hidupku untukmu Papua dan matiku untuk Dia yang mengutus aku untuk apa di surga. Perjuangan orang tua perintis yang diutus oleh gereja dari KI jadi guru di tanah Mimika W ini maupun di Komoron dan juga di wilayah Papua lainnya, terutama di wilayah Papua Tengah. Jadi ini sejarah gereja, jadi merupakan bagian dari sejarah gereja, cara pendidikan Katolik di tanah Papua, dan mereka-mereka ini adalah para misionaris di dunia pendidikan yang telah mengorbankan seluruh hidup mereka untuk kemajuan gereja umat di tanah Papua ini. Saya kira oleh karena itu momen ini menjadi momen berkat supaya anak cucu perintis bisa menjadi obor untuk menghimpun semua yang lain dan bersama gereja dan keuskupan untuk merajut kembali lagi pendidikan GPPK yang sekarang ini mati suri menghadapi segala tantangan dari berbagai arah, sehingga GPPK tidak seperti dulu. Karena itu mudah-mudahan dengan adanya roh misa ini memberikan semangat para anak cucu perintis untuk bersemangat, dan doa-doa dari orang tua perintis mendukung supaya ke depan setelah kami buat roka karya pendidikan nanti melahirkan langkah-langkah spirit semangat baru untuk memajukan GPPK Keuskupan Timika ini ke depan. Saya kira itu paling utama dan harapan dan pesan dari saya, harapan dari saya kepada umat. Menjadi
pendorong bagi pemerintah juga bagi gereja agar dengan anak perintis, organisasi anak perintis ini bisa bekerja sama lewat organisasi gereja, baik itu ya di tingkat kabupaten ataupun di tingkat kabupaten harus bekerja sama. Juga kepada pemerintah daerah kami juga harus dilibatkan untuk mendorong pembangunan yang ada di sini karena karakteristik setiap daerah itu berbeda. Kami lebih paham daripada orang lain yang baru datang. Kami paham karena kami lahir besar di sini dan perkembangan dari orang tua kami mulai tiba di Papua sampai dengan detik ini kami tahu perjuangannya sampai di mana, perkembangannya sampai di mana, hambatannya di mana, ya, itu tantangannya di mana kami lebih paham daripada orang yang baru datang kemarin. Mereka tidak tahu yang sebelumnya, mereka hanya lihat yang saat ini, tetapi dasar itu ada di bawah. Ya, itu menjadi landasan untuk pembangunan ke depan. Contoh pendidikan. Pendidikan ini orang tua kami dulu maju sekali. Orang tua yang saat ini kita lihat mereka bisa baca tulis hampir setiap kampung. Tapi anak-anak sekarang itu banyak yang tidak sekolah, buta huruf, dan itu kami sangat menyesal. Sehingga kepada pemerintah juga kepada lembaga pendidikan gereja GPPK bisa melibatkan kami agar kami bisa sama-sama bisa juga berkontribusi kepada lembaga pendidikan yang ada di Mimika khususnya dan di Papua Tengah.